Ini cara menggunakan ozone oscillator teman-teman ya, dengan support and resistance. Jadi dua indikator kita gunakan, tapi ini kebetulan sudah berlangsung teman-teman ya. Ini saya nggak lagi ambil posisi. Kalau ini di XAUUSD, yang ini time frame H1 di USD CAHF ya. Ini saya hanya mau sharing tentang cara menggunakan ozone oscillator untuk kita ambil posisi ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dari posisi ini ke sini dia naik, di ozone oscillatornya malah turun dia. Ya, nih titik ini ke sini dia naik teman-teman. Ya, sebaliknya di ozone oscillator itu dia turun. Di ozone oscillator dia turun teman-teman ya. Dari titik ini ke titik ini dia turun tuh. Ya, berarti ini kita bisa pandang sebagai ozone oscillator divergent ya. Dimana di sini akan terjadi pembalikan arah ke bawah. Ya, cuman kita harus tahu titik di sini di mana ya. Jadi kalau dia sedang bullish ya, sedang naik, tren naik, ozone oscillator yang divergent itu yaitu titik pembalikan arah ya. Itu tanda dia akan berbalik arah. Cuman berbalik arahnya di mana kita harus didukung dengan indikator lain ya. Kita nggak bisa langsung ambil posisi teman-teman ya. Nah, indikator lain yang mendukung di tempat di pair forex ini teman-teman ya, itu adalah ada support and resistance sebelumnya ya. Nah, kita lihat ini time frame H1, kita lihat di time frame D1 nih. Nah, ini teman-teman nih ya. Ini di sini ada nih tuh. Nah, ini titik ininya teman-teman ya. Dia ada titik resistensi di sini ya, atau titik support untuk dia berbalik arah, atau titik resistensi untuk dia penerusan ke atas. Ya, kalau lihat di time frame H1-nya kan ini teman-teman nih ya. Nih. Nah, ini teman-teman nih ya. Ini kita garis di sini ya. Kita lihat di time frame D1 di sebelumnya itu ada titik pembalikan arah di sini ya, titik resistensi ya. Nah, makanya yang posisi tadi ini ya didukung oleh dua indikator teman-teman ya. Satu ozone oscillator, yang kedua itu adalah support dan resistance sebelumnya ya. Makanya dia turun ke bawah di sini. Nah, ini kita bisa ambil posisi di sini ya. Ini saya sedang tidak trading teman-teman ya. Tidak trading. Kenapa tidak trading? Karena ini kelewat momennya ya. Saya hanya menunjukkan bagaimana cara menggunakan ozone oscillator dan support dan resistance untuk kita ambil posisi. Tentunya kalau teman-teman punya technical analysis lain, indikator lain yang mendukung, itu lebih bagus. Saya biasa pakai ada Quasimodo ya untuk menentukan kita area supply and demand-nya, dan juga biasa kalau enggak itu ada drop base drop ya, drop base drop untuk menentukan itu area titik support and resistance di situ ya. Kalau kali ini cuma dua teman-teman, dua indikator kita bisa lihat, kita bisa gunakan ya. Tentunya ini tidak selalu 100% teman-teman ya, tapi paling enggak dua indikator ini sudah mendukung ya untuk terjadinya dari sini nih teman-teman nih ya, dari titik ini ke titik ini dia turun tuh. Nah ya, dari sini ke sini dia turun ya. Di sini dia naik lagi karena kenapa? Di sini ada titik support lagi nih ya. Dia ada titik support baru di sini. Ini kita garis di sini, dia ada titik support baru di sini tuh ya. Ini teman-teman ya, ada titik support baru dia untuk naik ke atas lagi. Walaupun di sini bisa naik kembali ke atas, atau dia hanya sekedar retest aja teman-teman ya. Bisa aja dia hanya retest aja ya. Jadi dari titik ini dia bisa kembali lagi ke bawah dia. Oke, itu aja teman-teman ya sharingnya ya, cara menggunakan ozone oscillator. Terus kemudian ada support and resistance sebelumnya ya. Selebihnya indikator ada tambahan indikator, itu akan lebih bagus lagi. Oh ya, kalau saya biasa trading di OctaFX juga teman-teman ya. Di OctaFX ini trading dengan yakin bersama OctaFX ya. Saya udah lama juga trading di Okta dan sejauh ini berjalan lancar ya. Bergabunglah bersama broker internasional dengan pengalaman 12 tahun plus 60 penghargaan industri ya. Kalau teman-teman mau bikin akunnya, linknya ada di deskripsi, tinggal klik aja. Nah, teman-teman nanti masuk ke form seperti ini ya. Tinggal kita klik buka akun. Nah, nanti masuk ke form seperti ini ya. Teman-teman bisa buka akun dengan Facebook, Apple, ataupun Google teman-teman, atau dengan email dan kata sandi baru. Tinggal klik mendaftar ya. Nanti masuk ke kita konfirmasi di email. Tinggal isiin aja yang diperlukan, data-datanya, dan kita konfirmasi di email. Kalau di OctaFX itu kita biasanya kalau minimum deponya itu sekitar 400 ribuan teman-teman ya.
400 ribuan atau sekitar 35 US dollar lah ya. Oke, itu aja teman-teman ya sharingnya. Kalau teman-teman mau gabung, linknya di deskripsi ya. Ini saya sedang tidak trading, ini trading dengan ini lain teman-teman ya, dengan indikator dengan pair lain USD CAF nih ya, sedang turun tapi lagi naik lagi dia. Itu aja, terima kasih teman-teman, sukses selalu dan sehat selalu. Oh ya, kalau teman-teman mau lihat saya trading dengan metode yang barusan saya gunakan ya, atau technical analysis yang baru saya gunakan, itu di video saya sebelumnya saya sudah sharing banyak video, saya langsung open posisi di situ.